Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everybody. How are you today? I'm fine. Ini bahasa Inggris atau apa? Oke, fine ya. Miss Devi nih yang sedikit agak kurang enak badan. Jadi untuk hari ini anak-anak kita akan ke materi baru. Untuk anak-anak semua, materi barunya yaitu tentang perbandingan secara umum dan debit. Ya. Nah, pertemuan selanjutnya besok di hari Kamis itu kita tidak ada Zoom ya. Ya kan? Tidak ada Zoom kan? Di materi mingguan GCR toh? Kerjain. Di GCR kita akan nanti mengerjakan worksheet yang sudah ada di hampers kalian tentang perbandingan debit. Silahkan besok hari Kamis kita tidak ada Zoom, jadi kalian bisa selesaikan worksheet tersebut biar tugasnya tidak menumpuk. Paham? Sekarang Miss. Paham. Nah, materinya akan Miss Devi sampaikan hari ini. Oleh karena itu, silahkan anak-anak memperhatikan dengan baik. Kalau bingung, tanya. Nanti silakan anak-anak yang akan berangkat offline bisa langsung live, tidak apa-apa. Karena nanti ini akan Miss record, semoga nanti hasilnya baik ya. Kalau baik nanti akan Miss Devi share di GCR. Paham sampai sini? Paham nih. Oke, kita mulai. Aku live-nya jam 9 ya, ingetin. Oke, nggak apa-apa. Oke, sudah disiapkan ya buku tulisnya? Siapkan buku, penghapus, Ya, garis, kurang penggaris. Oke. Miss akan share whiteboard-nya. Whiteboard. Ya. Can you see my whiteboard? Yes, I see. Oke. Belum, Miss. Wait. No? Can you see my whiteboard? Udah. Belum. Abel udah belum? Belum, masih loading. Oh, masih loading berarti sinyalmu, Bel. Oke ya. Nah, kita akan membicarakan tentang perbandingan. Perbandingan itu secara umum seperti apa sih, Miss? Jadi perbandingan itu nanti kalian akan menemukan contoh-contoh perbandingan sederhana. Nah, perbandingan umum ini biasanya ditemukan di soal yang paling sederhana atau paling mudah. Dan ada rumus umumnya. Nulisnya nanti perhatikan terlebih dahulu. Paham? Nah, perbandingan ini untuk menemukan perbandingan itu nanti ada rumusnya yaitu perbandingan yang ditanya, aduh jelek banget tulisan Miss Devi ya. Yang ditanya bagi perbandingan yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Ini wajib kalian tahu ya rumusnya ya. Karena ini pasti digunakan. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh yang Miss Devi berikan. Oke? Contoh. Ini soalnya masih paling sederhana, Nak. Jadi tolong perhatikan dengan baik. Contoh number 1 is umur ayah 56 tahun. Wih, berarti. Umuran nenekku sekarang nanti. Perbandingan umur ibu dan ayah adalah 7:8. Berapa umur ibu? Nah, perhatikan di sini. Kalau ada soal cerita, silakan anak-anak menyelesaikannya dengan apa yang diketahui, ditanya, dan dijawab. Serta jika dia merupakan soal cerita, harus ada kesimpulan di akhirnya. Kemarin kalian sudah mengerjakan evaluasi dari Miss Devi, toh? Di situ sudah tertulis Miss Devi sudah menyampaikan baca dengan teliti dengan baik-baik.
Yang isaian, yang uraian singkat itu Miss Devi di dalam kurung pada soal sudah Miss Devi jelaskan jawab dengan jawabannya tok, Jadi kalian nuliskannya hanya angkanya saja. Ya enggak sih? Ya. Jadi tidak perlu pakai kesimpulan ya, pasti jawabannya salah. Tapi it's okay karena baru pertama Miss akan koreksi secara manual gitu ya. Pak, kalau nggak usah pakai satuan. Sekarang diketahui. Nah, yuk baca dulu kalimatnya yang diketahui apa? Umur ayah 56 tahun. Oh, berarti yang diketahui pertama adalah umur ayah. Berarti kita tulis umur ayah 56 tahun. Kemudian apalagi? Perbandingan perbandingan umur ibu dan ayah. Oh, perbandingan umur ibu dan ayah itu 7:8. Berarti perbandingan umur ibu dan ayah sama dengan 7:8. Nah, sekarang baru kita tulis nih. Apa sih yang ditanya dari soal itu? Apa nak yang ditanyakan di situ? Berapa umur ibu? Ini yang kita tanyakan. Umur ibu. Berarti kita tulis di sini. Umur ibu. Miss, gimana penyelesaiannya? Lihat pada rumus yang Miss Devi berikan tadi. 7,8. Berarti umur ibu sama dengan perbandingan yang ditanya. Yang ditanya tadi umurnya siapa? Ibu. Berarti kita menggunakan perbandingan siapa? Ibu. Good. Perbandingan ibu berapa nak di situ? 7:8. Good. Kemudian perbandingan yang diketahui. Yang diketahui umurnya siapa nak? Ayah. Berarti kita menggunakan perbandingannya siapa? Perbandingannya siapa? Ayah. Berapa perbandingan ayah? 56. 8. Nah, 8 kalikan jumlah yang diketahui. Yang diketahui jumlah umurnya siapa? Ayah. Nah, dikali 56 tahun. Sampai sini sudah jelas atau belum? Sudah. Nah, bisa nggak sih kita sederhanakan 56 dengan 8? Bisa enggak 56 dibagi 8? Coba pakai aritmatika. Yuk, 8 kalikan berapa yang hasilnya 56? Berapa coba? 8 kali 7, bener nggak? Yes, betul sekali. Berarti ini dibagi sisa 7. Berarti tinggal 7 kalikan 7. Yuk, aritmatika 7 kali 7 berapa? 49 tahun. Inilah umur ibu. Jadi umur ibu adalah 49 tahun. Berarti anaknya umur berapa, Miss? Pasti udah tua juga anaknya. Belum tahu lah. Ya kan ini soalnya untuk ibu dan ayah. Tidak perlu kita memikirkan anaknya. Oke? Sampai sini sudah jelas contoh pertama? Contoh pertama sudah jelas? Sudah? Oke, silakan Miss kasih waktu 2 menit saja untuk mencatat. Ya, 2 menit saja untuk mencatat ya nak ya. Jangan ada yang ngobrol, silent, fokus. Sudah kelas 5. Miss, aku izin live ya, mau SDC. Oke, move it. Be careful. Boleh ya, Miss? Oke. Silakan yang mau SDC langsung live aja, tidak apa-apa. Miss, aku live ya. Miss, itu yang di atas itu JML. Ya, JML itu jumlah Mas Isan. Miss, live aku ya, Miss, SDC. Oke. Miss.
Miss. Ya, bye. Sudah atau belum? Belum. Oke, once minute Belum. again. Once minute again. Setelah ini nanti Miss kasih satu contoh lagi ya, biar kalian lebih memahami lagi. Dapat buku yang sama sedikitnya, kebanyakan bukunya tuh kada jelas gitu loh ya, masih anu-anu. Enough ya? Belum. Belum, oke. Anaknya berarti sekitar SMP SMA Miss berarti ya? Enggak, masa segitu. SMP SMA, aku SMP umur ibuku 37 nanti. Wah, mudah sekali. Oke, it's okay. Ya, Tidak itu perlu. justru Nur. Hello, nak. Tidak perlu memikirkan umur anaknya berapa. Ini kan di soal nggak ada umur anaknya Ini ya. di 30-an, Oke Miss. ya. Nenekku umurnya 56 soalnya. Ada, kemarin aku deg-degan loh Miss, tinggal 10 menit. Oke, sudah ya. Sudah waktunya sudah lebih dari 2 menit. Kita akan pindah ke contoh kedua. Belum, Miss, belum. Oh, belum. Yuk segera ya, nak. Yuk. Nanti waktu kita habis, nak. Kalau enggak nanti tak kirimin screenshotnya aja. Aku kan juga screenshot. Harga udah screenshot ternyata. Tarmis, saya. Yuk, segera. Oke, sudah ya? Sudah 4 menit loh, Miss kasih untuk nulis. Udah Oke. Belum. Ah, belum? Foto. aneh. Yuk, nak, segera, nak. Ini waktunya habis. Sorry. Dah. Oke ya, sudah 5 menit ini Miss Devi memberikan waktu. Oke ya. Udah, Miss. Sekarang kita contoh yang kedua. Perhatikan contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Udah. Jumlah mangga dan apel di keranjang Keju. adalah Keju. 90 buah. Nah, perbandingan banyak mangga dan apel adalah 7:8. Berapa banyak masing-masing
masing-masing buah mangga dan apel. Oke. Silakan ditulis dulu soalnya. Soalnya ditulis dulu. Who is keju? Who is keju? Kakak. I'm sorry, Taka bisa diganti namanya. Nanti kali kamu tidak ke absen Miss Devi loh ya, kalau namanya masih seperti itu. Ditulis Miss sekarang. Ya, tadi Miss Devi sudah minta menulis soalnya dulu, yuk segera. Oke. Kok sama ya, 7/8. Tapi nanti penyelesaiannya berbeda. Dan apel. Udah, Miss. Oke, silakan perhatikan di sini penyelesaiannya. Nah, rumusnya sama seperti tadi. Di sini kita tuliskan dulu apa yang diketahui di sini. Diketahui. Miss Devi mau tanya, yang diketahui apa di sini? 90 buah. Apa 90 buah itu apa? Jumlah mangga dan apel di keranjang adalah 90 buah. Berarti jumlah mangga dan apel 90 buah. Kita tuliskan di sini. Berarti jumlah mangga dan apel. Jadi, dan itu berarti dia penjumlahan. Paham? Jumlah mangga dan apel ada 90 buah. Kemudian apalagi yang diketahui, Nak? Halo? Apalagi yang diketahui? Perbandingan banyak mangga dan apel adalah 7/8. Yes, perbandingan mangga dan apel. 7/8. Perbandingan mangga dan apel. 7/8. Nah, sekarang yang ditanyakan, apa yang ditanya, Nak? Berapa banyak masing-masing buah mangga dan apel? Masing-masing. Di sini ada keterangan masing-masing. Berarti kamu cari satu persatu. Berarti di sini banyak yang diketahui. Banyak mangga dan banyak apel. Jadi sendiri-sendiri ya nanti ya nyarinya ya. Kamu boleh cari salah satu dulu, boleh cari mangga dulu, boleh apel dulu. Yuk kita mau cari apa dulu, Nak? Yuk mau cari apa dulu? Apelnya dulu. Apel. Mangga. Mangga ya. Berarti kita cari mangga. Banyak mangga sama dengan perbandingan yang ditanya. Yang ditanyakan banyak apa? Banyak mangga. Banyak mangga. Berarti kita pakai perbandingannya mangga berapa? 7/8. Perbandingan mangga. Berapa? 8 Are you sure? or 7. 7. Berarti 7 ya. Banding per. Perbandingan yang diketahui. Tadi yang diketahui jumlahnya apa? Buah apa? 90.
Yes, enggak. Jumlah apa dan apa? Jumlah apel dan mangga. Apel dan mangga. Berarti kita menggunakan perbandingan apel dan mangga. Kita apakan perbandingannya? Apel dan mangga. Berarti perbandingannya kita apakan? Tambah, betul sekali. Berarti di sini 7 plus 8 kali jumlah yang diketahui. Yang diketahui tadi jumlah mangga dan apelnya berapa? Mangga dan apel 90. 90. Jadinya 7 per 7 tambah 8 berapa, Nak? 7 tambah 8. 15. Yes, 15 kalikan 90. 90 dengan 15 bisa enggak kita bagi 90 bagi 15? Coba dihitung. 90 bagi 15. 6. 6. Bisa, Miss. Yes, betul sekali. 6. Good job, Kiki. 6. Berarti tinggal 7 kali 6. Berapa? Yuk jarit matika. 7 kali 6 berapa? 42. Yes, betul sekali. 42 Bu. Wah, kita sudah ketemu nih. Mangganya 42 Bu. Wah, Miss gimana untuk mencari apel, Nak? Untuk mencari apel boleh rumusnya seperti ini. Sama boleh, tinggal diganti perbandingannya yang di atas diganti perbandingan apel. Perbandingan apelnya berapa? 9 dari mana? Bukan 8. 8. Nanti tinggal diganti 8. Atau lebih singkatnya, kalian bisa mencari Keduanya langsung. banyak apel sama dengan jumlah seluruh buah, ya kan, dikurangi jumlah mangga. Berapa ini, Nak? 90 kurangi 42? 90 kurangi 42. Ya. 48. Berapa? 48. Berapa? 48. 48 buah. Sehingga kita sudah memiliki banyak apelnya dan banyak mangganya masing-masing 42 buah dan 48 buah. Selesai. Silakan dicatat dulu. Miss kasih waktu 2 menit saja untuk mencatat penyelesaiannya. 2 menit gak selesai, Miss. 3 menit paling. No, 2 menit saja. Yuk segera. Asal kalian tidak banyak ngobrol, tidak banyak melamun, pasti selesai. Yuk, silahkan. 2 menit saja. Aku udah nyatet dari tadi. Sudah, Miss. Belum, Miss. Udah, Miss. Ya, yang sudah sebentar nunggu teman-temannya yang lain. Udah juga, Miss. Sampun? Belum. Oh, belum ya. Nanti setelah ini apa? Zoom lagi atau enggak? Enggak. Oke. Once minutes again. Tapi tulisannya Miss Devi jelas ya? Bisa dibaca? Jelas, Oke. Miss. Bisa, Miss. Kalian, Oke. Miss. Sudah selesai, Miss. Belum, Miss. Difoto nggak, Miss? Silakan kalau mau difoto nggak apa-apa. Maksudnya dikumpulin di GCR enggak? Oh no, tidak. Hari ini nggak ada tugas, Nak. Oh. Biasanya kalau Mau minta tugas, Po? Nggak apa-apa. Enggak. Oke. Enak aja. Enggak, Miss.
Udah tertusuk pedang ini, Miss. Oke, sudah ya? Belum. Udah nih, udah waktunya udah habis nih. Oke, kita sekarang beranjak ke debit. Apa sih perbandingan debit itu? What is perbandingan debit? Perbandingan debit adalah jelek banget ya tulisannya Miss Devi ya, nggak apa-apa ya. Perbandingan debit adalah perbandingan antara volume dengan waktu. Ini arti dari perbandingan debit. Jadi perbandingan debit itu adalah perbandingan antara volume dengan waktu. Bisa kita menggunakan segitiga ajaib nih, Nak. Kemarin kita sempat perkenalan dengan segitiga ajaib ya. Masih ingat kemarin segitiga ajaib untuk apa? Perbandingan apa? Skala. Sekarang kita menggunakan di perbandingan debit. Macam nih. Perhatikan ya, perhatikan. Nah. D, V, W. Volume, waktu, Yes. debit. D itu adalah debit. Debit, waktu. V itu adalah volume. W itu adalah waktu. Oke, paham sampai sini? Paham? Dari segitiga ajaib ini kita langsung menemukan 3 rumus sekaligus. The first is D. Debit. Rumusnya debit, jika kita mencari debit berarti D-nya kita tutup. Yuk, ditutup layarnya masing-masing. Kalau D-nya kita tutup berarti yang terlihat hanya V dan W. Berarti Bagi. Yes, betul sekali. V bagi W. Rumus pertama. Sekarang kalau kita mencari volume. Kita mencari volume, Nak. Dikali. V-nya kita tutup berarti rumusnya adalah D kali W. Yes, betul sekali. Yang terakhir, jika kita mencari W, waktu V bagi D. V bagi D. Good job. Nah, dari segitiga ajaib ini kita sudah menemukan 3 rumus sekaligus yang wajib dan harus kalian ketahui. Ditulis. Ya, paham? Paham. Silakan ditulis dulu. Setelah ini kita ke satuan. Satuan debit, volume. Satuan debit, volume, dan waktu. Singkat saja nanti. Oh. Dah, Miss. Oke. Ntar. Dan antara volume. Sampun ya. Belum segitiga ajaibnya baru dibuat. Sampun. Oke. D. Ah. Oke ya. Nah, perhatikan. Kita ke satuan volume. Aduh, kok biru? Oke. Di sini satuan waktu. Miss, Ya. lift dulu ya. Mau ke sekolah. Oke. Satuan waktu. Nah,
Perhatikan dulu, kalau satuan volume itu seperti tangga nada itu loh. Kalian pernah menemukan enggak? Tuing, 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 tuing. Atas sendiri apa? Kilometer. Kalau haus, minum dengan cangkir merah berarti km, hm, dam, terus Desimeter, m, yes, m, terus mm, habis M milimeter, apa? milimeter. Habis M apa? DM. dm, terus cm, terus mm. Tapi kalau untuk perhatikan kalau untuk satuan volume itu bedanya dipangkatkan kubik. Nah, seperti ini. Paham? Harus pangkat kubik, pangkat 3. Oke? Nah, di sini juga ada nak yang harus kalian ketahui bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Wow. Kemudian 1 mililiter itu sama dengan 1 cc, sentimeter kubik, sama dengan 1 sentimeter kubik. Nah, ini wajib kalian tahu. Itu ya. Itu HP-nya siapa yang berdering? Silakan dimatikan dulu. Oke. Ini untuk satuan volume. Ini harus hafal ya tangganya ya. Yang ini berdebit. Apa volume atau debit sih? Iya kan ini debit, tapi kan debit kan tadi perbandingan antara volume dan waktu, Mas. Oh iya. Oke, paham? Jadi kamu harus tahu juga satuannya. Oke. Nah, di sini jika kalian turun 1 tangga, diapakan? Dikali Yes, dikali berapa? 10. Are you sure? No, Ingat, 3. di situ pangkat 3. 1000. Yes, 1000. Betul sekali. Duh, bentar, nggak cukup ternyata. Naik dibagi 1000. Dikali 1000. Kalau naik 1 tangga, berarti dibagi 1000. Paham sampai sini untuk satuan volume? Paham. Coba kalau Miss Devi punya bilangan 1,2 meter kubik, berapakah liter? Nah, perhatikan. Perhatikan di sini. 1,2 meter kubik berapa liter? Tadi liter itu sama dengan apa satuannya? cc 1 cm. Hei, Sentimeter. hei. 1 liter tadi sama dengan apa? Liter sama dengan 1 cc. Desimeter. Yes, betul sekali. Ini diperhatikan loh, Nak. Yang Miss kotain merah itu loh. Itu harus hafal loh. Jadi desimeter itu satuannya sama dengan liter. Terus sentimeter kubik itu satuannya sama dengan mililiter. Perhatikan itu baik-baik. Yuk kita lanjut lagi. Meter kubik ke desimeter kubik naik apa turun? Naik atau turun? Naik. Meter kubik ke desimeter kubik. Turun. Turun berapa tangga? 1. 1 berarti diapakan? Kali 1000. Berarti di sini 1,2 dikalikan 1000 liter. Miss itu gimana kalau koma-koma? Untuk mempermudah kalian ubah ke pecahan. 1,2 berapa pecahannya? 1,2 pecahannya 12/10. Yes, Iya, good 12 job per 10. Isan. 12/10 kali 1000. Ada yang bisa kita sederhanakan, Mas? 0 ya. Yes, nolnya coret 1, atas juga 1. Tinggal 12 kalikan 1 sama dengan 12. Nolnya mengikuti ada 2. 1, 2. Berarti 1200 liter. Paham? Paham. Tolong ya diperhatikan naik turunnya loh ya. Oke.
Sekarang kita ke satuan waktu. Perhatikan satuan waktu. Di sini satuan waktu ada banyak, nak. 1 jam. Ada berapa menit? 60 menit. Yes, good. 60 menit. Terus 1 menit ada berapa detik? 60. Yes, 60 detik. Nah, kalau 1 jam ada berapa detik? 12 menit. 3.600. Yes, betul sekali Hildanas. 3.600 detik. Ini harus hafal. Sekarang kita balik. Kalau Miss Devi tanya, 1 detik. 1 detik. Ada berapa jam, nak? 1 detik ada. Kalau 1 jam itu ada 3.600 detik. Nah, kalau 1 detik ada berapa jam? Ada berapa jam ya? Ya. Ada dibalik, nak. Jadi 1/3.600. Dibalik jadinya. Di sini nanti akan Miss jelaskan lagi. Sekarang Miss Devi tanya, kalau 1 detik ada berapa menit? 1 detik ada 60 detik. 1/60. Yes, betul sekali. 1/60 menit. Yang terakhir berarti kalau 1 menit ada berapa jam? 1 menit ada Ada 300. 1/20. Entar. 1 menit ke jam loh. menit ke jam. Berapa? Ayo, siapa yang bisa? 1/300. 1/60. Ya, 1/60. Jadi, tolong bedakan ya dalam mencari ini. Nah, kalau yang atas di sini itu perkalian. Kalau di sini pembagian. Kan pecahan itu kan sama dengan pembagian toh? Nah, seperti itu. Ini untuk satuan waktu dan satuan volume debit. Silakan bisa ditulis. Silakan bisa ditulis. 4, 5, 6, 7, M, 3, TF, TAM. Dah, Miss. Ya, kita tunggu yang lain dulu. Oh, ini muridnya semakin berkurang ini. Tadi Miss Devi buka 34. Oh iya, banyak yang off landing ya. Oke, it's okay. Nida. Sampun, Miss. Oke, sudah selesai semua ya? Ada yang belum? Miss. Belum ya, Belum. Miss tunggu, Miss Iya, tunggu. Miss. Ya, Miss tunggu. Udah, Miss. Oke, Kok Ana pada sudah selesai ya? Ya. Sudah semua? Belum. Oh, belum. Oh ya.
Yang belum Miss tunggu yuk, segera yuk. Udah jam 9.30 soalnya. Habis itu masih nulis lagi. Enggak, ini udah terakhir. Iya, ini udah lewat 30 Ini kan. bukunya Udah habis, Popel? ini. Ya, enggak juga sih. Oke ya. Mm-mm. Finish, guys? Finish. All? Ya. All of you finish? Nah, Oke, kalau sudah selesai, Finish. Miss. Oke, alhamdulillah. Oke. Itu tadi beberapa materi singkat terkait perbandingan secara umum dan terkait dengan debit. Jadi debit itu harus memperhatikan satuannya. Oke. Miss sampaikan kembali, pertemuan selanjutnya hari Kamis kita tidak ada Zoom. Silakan anak-anak bisa mengerjakan worksheet-nya. Kalau misalkan hari ini anak-anak slow, tidak ada pekerjaan, ya enggak mungkin ya anak-anak punya pekerjaan ya. Yang punya pekerjaan kan orang tuanya. Anak-anak hanya tugasnya untuk belajar. Silahkan nanti jika waktunya masih ada, pengen mengerjakan worksheet-nya, silahkan bisa mengerjakan nanti. Berhubung ini kan tadi materinya masih fresh ya, masih kita pelajari. Silakan nanti anak-anak kalau misalkan mau mengerjakan hari ini tidak apa-apa, malah besok kami sekalian free matematikanya. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, Miss cukupkan sekian. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye. See you next time.